Faza Nuraini di Temaram. Temani Malam Seram. Episode kali ini kita akan menceritakan kisah tentang warung di tengah hutan angker yang berjualan selama 14 tahun. Di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Cilacap, ada sebuah warung yang telah berjualan selama 14 tahun. Dari tahun 2009, di tengah hutan angker dan tinggal bersebelahan dengan kuburan. Mereka adalah sepasang suami istri, yaitu Pak Surata dan Bu Ngadem. Mereka berjualan di tengah hutan. Orang awam pasti bertanya-tanya, kenapa berjualan di tengah hutan? Emang jualan apa sih? Emang bakal ada yang beli kalau jualan di tengah hutan? Emang yang jualan gak takut diganggu? Jadi, dahulu Pak Surata ini mengalami sakit yang menyebabkan dirinya tidak bisa bekerja dan menafkahi keluarga. Ibu Ngadem pun kebingungan, terlebih dirinya yang memiliki seorang bayi kecil. Setiap hari dirinya terus saja mengeluh. Aduh, gimana mau punya pemasukan, pengeluaran banyak, suami sakit, gimana saya harus menjalani kehidupan ini, ucapnya. Lalu tiba pada suatu malam, ketika Ibu Ngadem ini tertidur lelap, dia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang perempuan cantik menggunakan mahkota seperti orang-orang keraton. Wanita itu berkata, "Walah Nduk, jadi orang kok kerjanya ngeluh terus?" Lalu Bu Ngadem pun menjawabnya, "Ya gimana nggak ngeluh? Saya saat ini serba kesulitan, suami saya sakit, saya punya anak bayi, dan hutang di mana-mana." Lalu perempuan tersebut pun menjawabnya, "Ayo Nduk, ikut saya, nanti tak tunjuki jalannya." Lalu ketika di dalam mimpi tersebut, Bu Ngadem kebingungan dan merasa takut. Karena menurutnya jika memiliki seorang bayi, biasanya disukai oleh para makhluk halus. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, khawatir keluarga ini tertimpa masalah, anaknya sakit, atau bahkan hingga terbunuh. "Sudah Nduk, ayo jangan mikir-mikir, saya tunjuki jalannya, di sana nanti kamu ketemu jalanmu." Lalu di dalam mimpi tersebut, Ibu Ngadem berjalan dari rumahnya dan terus berjalan hingga masuk ke dalam hutan-hutan. Di pertengahan jalan, Ibu Ngadem pun merasa ragu dan takut, lalu ia berhenti. Dan perempuan tersebut berkata, "Ayo Nduk, jangan berhenti, sedikit lagi kita akan tiba dan bisa istirahat di sana." Lalu Ibu Ngadem pun terus melanjutkan perjalanannya. Meskipun melewati hutan-hutan yang begitu seram, tapi akhirnya ia tiba di tempat yang dimaksud oleh perempuan yang ada di dalam mimpinya tersebut. "Ayo Nduk, di sini tempat usaha kamu," ucap perempuan tersebut. "Di dalam hutan begini saya usaha apa? Sepertinya gak mungkin ada orang yang membeli juga," jawab Ibu Ngadem. "Sudah Nduk, ikuti saja apa yang saya katakan. Nanti kamu jualan saja yang sekiranya dibutuhkan orang yang tiba di sini, minuman, kopi, atau bahkan makanan. Tapi satu syaratnya, kamu harus sabar." Lalu Ibu Ngadem pun akhirnya terbangun dan mengatakan apa yang dialaminya melalui mimpi kepada suaminya. "Pak, saya sepertinya mendapatkan petunjuk. Saya ditunjuki oleh seorang wanita keraton di dalam mimpi saya untuk membuka warung usaha di alas hutan sana," ucap Bu Ngadem. "Mana mungkin berjualan di dalam hutan, Bu? Tapi sekiranya memang kamu yakin dengan mimpi itu, saya ikut aja lah." Akhirnya Bu Ngadem pun merasa sangat yakin di dalam hatinya dan memutuskan untuk membuka usaha di tempat tersebut. Dan suatu hari Pak Surata dan Ibu Ngadem akhirnya mendatangi lokasi yang ditunjukkan pada mimpi Bu Ngadem. Dan ketika Pak Surata yang saat itu dalam kondisi sakit, matanya kurang bisa melihat dengan jelas, ia mengalami kejadian di mana ada gayung yang berjalan sendiri melompat-lompat ke arah goa. Pak Surata pun mengikutinya dan di dalam goa tersebut itu ternyata banyak banget airnya. Ia lalu mencuci wajahnya dan tidak lama kemudian penglihatannya kembali normal. Wah, kira-kira itu air apa ya teman-teman? Kok bisa menyembuhkan sakit yang dialami Pak Surata hingga matanya bisa melihat lagi secara normal. Lalu saat itu juga
Ibu Ngadem dan Pak Surata berpikir, mungkin orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk juga. Lalu selama Pak Surata dan Ibu Ngadem berjualan di hutan tersebut, mereka tidak jarang diganggu oleh makhluk astral. Contohnya seperti pernah ada anak kecil meminta minum sekitar di jam 7 malam. "Sebentar ya Dok, ini airnya habis, saya ambil dulu ke gua," kata Bu Ngadem. Namun ketika ia kembali, ia tidak tahu kemana perginya anak tersebut. Lalu hal serupa terjadi kepada Pak Surata. Pernah saat ingin berjalan pulang dari warungnya di alas ke rumah bersama istrinya, ketika dia berjalan menggunakan motornya, dia merasa sudah memboncengi istrinya. Namun ternyata ketika di tengah jalan, orang yang diboncenginya itu meminta berhenti. "Berhenti di sini saja, di sini banyak sekali ikannya." Pak Surata pun menengok ke belakang karena merasa, "Loh, kenapa istri saya berkata begitu?" Lalu ketika ditengok tidak ada siapa-siapa. Istrinya Pak Surata yaitu Bu Ngadem masih berada di warung, yaitu di alas. Jadi menurut teman-teman siapa dong yang dibonceng Pak Surata untuk pulang? Lalu pernah juga ada seorang nenek-nenek singgah di warung Bu Ngadem. "Nenek sama siapa?" Nenek itu pun menjawab, "Sendiri." Kata Bu Ngadem, "Nenek asal mana?" "Banjar." "Ya udah Nenek, sini saya videoin. Siapa tahu nanti ada keluarga yang kenal atau mencari." "Nenek namanya siapa?" kata Bu Surata. "Saya Nilareng." "Nenek ngapain? Kok bisa di sini sendiri? Saya nungguin kamu. Saya jagain kamu biar aman di sini." Ibu Ngadem pun kebingungan dan berkata dalam hatinya, "Nenek-nenek ini siapa ya? Kok bisa-bisanya bilang nungguin saya dan mau menjaga saya?" Lalu seketika nenek tersebut pun menghilang. Nah teman-teman, jadi memang lokasi warung tersebut itu benar-benar berada di tengah hutan. Lokasinya juga lumayan jauh nih dari pemukiman warga. Untuk keluar dari lokasi tersebut harus menempuh waktu selama setengah jam. Kebayang gak sih teman-teman gimana keadaannya? Nah, buat teman-teman yang punya cerita horor atau mistis, bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram Siumang TV, atau boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Aku Azza Nuraini pamit undur diri, see you, bye-bye.